Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kita lanjutkan dengan absen. Adakah yang teman-temannya tidak hadir? Tidak Bu, hadir semua. Baik, alhamdulillah. Kita lanjutkan saja ya materi kita. Materi kita tentang surat An-Nas. Tahu surat An-Nas? Tahu Bu. Sudah hafal semua ya? Alhamdulillah. Baik, surat An-Nas ini adalah surat penutup yang ke-114 dalam Al-Quran. Nama surat An-Nas ini diambil dari kata An-Nas yang berulang kali disebut dalam surat ini, yang berarti manusia. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, terdiri dari 6 ayat. Isi surat ini adalah anjuran supaya manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh asukan roh jahat atau setan yang menyelinap di dalam diri kita. Nah, anak-anak semua sudah hafal kan? Nah, kita mulai membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu akan mengartikan artinya yang pertama, yaitu katakanlah, aku berlindung kepada Tuhanmu yang memelihara dan menguasai manusia. Nah, yaitu kita sebagai manusia, sebagai umat Islam harus berlindung kepada kita, yaitu Raja kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat kedua yaitu Raja manusia. Raja manusia itu pastinya yaitu Allah. Nah, ayat yang ketiga, sembahan manusia. Sembahan manusia yang itu kembali kepada Allah. Nah, kita manusia tidak luput bersembah kepada Allah karena Allah sang pencipta bagi kita. Nah, ayat yang keempat, dari kejahatan bisikan setan yang bisa bersembunyi. Di dalam tubuh manusia itu banyak sekali setan-setan yang bersembunyi. Maka kita dengan cara membaca surat An-Nas ini kita bisa mendapatkan kepada Allah. Baik, ayat yang kelima yaitu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, kejahatan ini bisa datang dari mana saja. Misalkan dari rongga hidung, dari telinga, bisikan setan. Ketika kita salat subuh kita tidak terbangun, itu adalah bisikan setan. Dan apalagi itu dari mulut. Mulut itu banyak sekali. Kita seperti kita galak menggibah orang. Nah, itu adalah bisikan-bisikan setan. Maka dengan cara untuk kita tidak melakukan hal-hal seperti itu, maka kita dengan cara kita memohon ampunan kepada Allah. Nah, dan arti ayat yang ke-6 yaitu dari golongan jin dan manusia. Nah, Allah itu menciptakan umatnya ini banyak dari golongan jin dan manusia. Nah, kita sebagai umat manusia yang paling sempurna dengan cara meminta kepada Allah. Dengan yang kita diganggu-gangguin setan dengan cara kita meminta sama Allah. Setiap sholat kita minta sama Allah ya nak. Iya Bu. Baik, ada yang ingin bertanya? Surat An-Nas itu ada isi kandungannya, Bu, apa saja? Oke, bagus. Isi kandungan surat An-Nas yaitu berupaya menganjurkan agar manusia meminta pertolongan kepada Allah. Terdapat bisikan setan yang melimpah dalam diri manusia. Contohnya, kalau kita lagi mau sholat, itu minta sama Allah. Terus kalau kita mau makan juga berniat agar setan tidak membisikkan. Kalau kita makan itu banyak sekali nasi yang kita makan, maka kita minta agar
tidak makan seperti kayak orang kesurupan. Nah, itu jangan seperti setan kita makan. Terus itu sebelum tidur kita berdoa atau membaca doa sebelum tidur, baca surat-surat pendek. Kita minta perlindungan agar jin dan setan itu tidak merasuki diri kita di saat kita sedang tidur, agar nanti ketika kita sholat subuh bisa terbangun, agar jin dan setan tidak merasuki tubuh kita saat kita tidur. Nah, keutamaan surat An-Nas ini yaitu ada 2 cara perlindungan, yaitu ketika kita sedang sakit, kita minta pertolongan dengan Allah dengan cara kita membaca surat-surat Allah. Karena di dalam surat An-Nas ini itu minta pertolongan kepada Allah. Dan yang kedua, ketika seseorang dimasuki iblis dan setan seperti kesurupan. Nah, itu caranya dengan kita membaca ayat-ayat Allah. Nah, disitulah keutamaan surat-surat An-Nas ini. Karena surat An-Nas ini meminta pertolongan kepada Allah. Nah, itu keutamaan di dalam surat An-Nas ini. Baiklah, yang belum bisa lancar baca surat An-Nas tadi, itu diperbaiki ya nak, agar kedepannya kita lancar meminta pertolongan kepada Allah. Baiklah, sekian itulah penjelasan materi dari Ibu tentang surat An-Nas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.